Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, jumpa lagi kita dalam Lintas Magota edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. BPJS Kesehatan dan Pepabri terus memperkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program JKN. BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pepabri yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri. Sinergisitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif, termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada. Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP Pepabri, Maijen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota Pepabri memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN. Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini, karena untuk memastikan bahwa anggota Pepabri di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya, memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia lanjut itu semakin bertambah. Tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini, karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa kesehatan ini. BPJS Kesehatan terus mendorong Pepabri untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan Pepabri di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo Ardin menjelaskan forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan. Agenda forum konsultasi publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami terkait dengan kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP Gorontalo. Semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami. Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelah teknis kebijakan Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Republik Indonesia Trisna Handayani yang juga memimpin forum konsultasi publik ini menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan. Aku lihat dari standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya, terkait dari service delivery-nya, dari waktunya terus sama syaratnya apakah nanti syarat kan dari masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayak juga jangan sampai menyusahkan pengguna. Betul. Gitu kan. Nah itu terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan. Takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata hasil malah lama aslinya gitu kan gitu. Jadi harus dilihat seperti itu. Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari RRI Tahuna, pendengar, Bupati Michael Tungari memastikan semua pekerja di Sangihe akan mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan. Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki arti yang sangat strategis bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alasannya karena menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen menuju Universal Jam Sostek Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membuka kegiatan Forum Kepatuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 7 Mei 2026 di Tahuna Beach Hotel and Resort. Bupati menyatakan program ini bukan hanya sekedar perlindungan tetapi merupakan hak dasar setiap pekerja. Kegiatan ini memberi kesempatan emas bagi para pekerja di sektor formal maupun informal dalam memperoleh rasa aman dan jaminan keamanan dalam pekerjaan sesuai dengan profesinya. Bupati memastikan semua pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan. Tema yang kita usung hari ini, Kabupaten Sangihe Road to the Universal Coverage Jam Sostek. Dan itu harus kita wujudkan secara nyata, dan ini adalah bagian penting untuk memastikan seluruh
pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali menempatkan perlindungan, jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut dikatakan Bupati, dalam upaya mewujudkan tujuan besar tersebut disadari bahwa perjalanan ini tidak sederhana. Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan ketersediaan dan validitas data pekerja baik formal maupun informal. Untuk pekerja formal, pendataan lebih mudah dilakukan karena mereka berada dalam struktur perusahaan atau pemberi kerja yang jelas. Alexander Lengkade melaporkan. Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri lintas Magota sore ini. Pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan, di mana Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan melampaui rata-rata pencapaian Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut, Riko Aprianto Puasa menyebut, capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi. Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara. Tak ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Mareden Kiama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Porodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian lintas Magota, saya Michael Cia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.